Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Selamat pagi, selamat melayani Tuhan pada pagi hari ini ya. Mari kita menyembah Tuhan, kita siapkan hati kita dengan sungguh-sungguh kita akan memuji Tuhan. Saya undang untuk bangkit berdiri, kita pujikan, sujud dan terima kasih. Haleluya Yesus. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Kami bersujud pada pagi hari ini Tuhan, merendahkan hati kami di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku, pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, Kau tebus dosaku. Dari awal kita pujikan. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku, pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, Kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Kasih Tuhan tak bersyarat. Kasih Tuhan tak bersyarat, tak seperti cinta yang ada di dunia, selalu memberi lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih.
Yesus ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Haleluya. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima. Sekali lagi katakan, haleluya. Yesus ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Sekali lagi katakan, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Yesus, kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Bapa. Engkau ya Allah yang kami sembah, Engkau Allah yang layak kami tinggikan Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terpujilah nama-Mu Bapa. Haleluya Yesus. Haleluya Roh Kudus. Ya Roh Kudus, kami mengundang-Mu Roh Kudus. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa di dalam surga. Haleluya Roh Kudus. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima
Allah kami yang dahsyat Tuhan, Allah kami yang luar biasa Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau selidiki hati kami masing-masing. Engkau lihat hati kami masing-masing Tuhan. Apakah kami sungguh-sungguh mengasihi-Mu Yesus. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah kami Tuhan. Kiranya tutup bungkus ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir Yesus. Kiranya Tuhan Kau jamah para pelayan-pelayan-Mu Yesus, dari WL, singal, pemain musik dan tamborin. Terima kasih Tuhan. Kiranya Tuhan curahkanlah Roh Kudus-Mu di tempat ini Yesus. Haleluya Tuhan. Kuserahkan ibadah ini Tuhan hanya ke tangan-Mu Yesus. Haleluya, amin. Saya akan bacakan di 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hanya Tuhan gunung batu kita, hanya Tuhan kota benteng kita. Kita akan pujikan bahwa Tuhan juga gunung batuku. Bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Aku percaya akan Dia. Percaya akan Dia, tangguh selamaku. Aku percaya akan Dia, perlindunganku, tempat perlindungan yang tinggi. Katakan bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Katakan, aku percaya akan Dia, perlindunganku. Aku percaya akan Dia, tangguh selamaku. Aku percaya akan Dia, sang perisaiku, tempat perlindungannya. Katakan sekali lagi, aku percaya akan Dia, perlindunganku. Aku percaya akan Dia, tanduk selamatku. Aku percaya akan sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi, tempat perlindungan yang tinggi. Sekali lagi katakan, tempat perlindungan yang tinggi. Amin. Hanya Tuhan perlindungan kita ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan lanjut pujian kita dengan memujikan pujian Tuhan memberiku kegirangan. Tapi saya undang untuk Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita mau bersorak-sorai buat Tuhan.
Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Lihat penuaian terjadi yang melanda. Sekali lagi ya, dari awal. Terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan, Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Yang baru dicurahkan, haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Yang baru dicurahkan, haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus yang selalu memberikan kegirangan buat kita ya Bapak Ibu. Saya buka ruang kesaksian untuk menunggu yang mau menyaksikan cinta kasih Tuhan. Mari kita pujikan Dia Tak Pernah Gagal. Dia tak pernah gagal karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, sebab Dia Allah, Raja segala raja. Kekuatan kita, kekuatanku, perisaiku dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia. Yesusku, Raja mulia. Yesusku, Allah perkasa. Yesusku, Allah pemenang. Yesus Raja. Kita pujikan lagi ya. Dia tak pernah gagal karena Dia Allah. Haleluya. Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, sebab Dia Allah, Raja segala raja. Kekuatanku, perisaiku dan gunung batuku. Bersoraklah, bersoraklah, puji sembah Dia. Yesusku, Raja mulia. Yesusku, Allah perkasa. Yesusku, Allah pemenang. Katakan, sebab Dia Allah, sebab Dia Allah, Raja segala raja. Kekuatanku,
silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Monggo yang mau menyaksikan cinta kasih Tuhan, saya undang untuk maju ke depan. Kalau tidak ada, kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kita sungguh-sungguh menyembah Tuhan, karena Tuhan hadir pada pagi hari ini. Kita pujikan peganglah tanganku Roh Kudus. Haleluya Yesus. Peganglah tangan kami Tuhan. Kami rindu lawatan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Dari awal kita pujikan peganglah tanganku. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah kami Tuhan. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Katakan kudus, kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajar
tak bisa jalan tanpamu Tuhan. Haleluya Roh Kudus. Tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Haleluya Yesus. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Katakan kudus, kudus. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur Tuhan. Haleluya Yesus. Singkoni indah, ajaib nama-Mu Bapa. Haleluya Yesus. Sekali lagi katakan kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang dimana Yesus namanya. Nama yang dimana Yesus namanya. Mari kita sembah Dia. Dia Allah yang ajaib. Haleluya Yesus. Ajaib, ajaib Tuhan. Engkau Allah yang ajaib Bapa. Kuduslah nama-Mu. Haleluya Yesus. Haleluya Roh Kudus. Haleluya Yesus. Pegang tangan kami Bapa. Pegang tangan kami Yesus. Pegang tangan kami Tuhan. Haleluya Roh Haleluya Yesus. Haleluya Roh kuasa-Mu ajaib Bapa. Haleluya Yesus. Haleluya Roh Kudus. Haleluya Haleluya Yesus.
Haleluya Yesus. Terima kasih buat cinta-Mu Tuhan. Terima kasih buat kasih sayang-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami rindu Tuhan. Kami rindu menikmati hadirat-Mu pada pagi hari ini Bapa. Jamah kami Tuhan. Jamah kami Roh Kudus. Haleluya Yesus. Kita akan pujikan, peganglah tangan kami. Kita akan rasakan kuasa Tuhan hadir pada pagi hari ini. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri. Kami tidak akan bisa berjalan sendiri tanpa Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Kita pujikan kudus, kudus. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Hati kami melimpah dengan ucapan syukur ya Bapak. Kami tidak bisa berjalan tanpa-Mu Tuhan. Kami tahu kami selalu mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami Tuhan. Peganglah tangan kami Roh Kudus. Terima kasih ya Bapak, terima kasih untuk kasih setia-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan Kau selalu menjaga, melingkupi setiap apa yang kami lakukan. Kami sudah memuji meninggikan nama-Mu ya Bapa. Kami yakin dan percaya Tuhan pagi hari ini Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Engkau menjamah setiap kami ya Bapa. Hati yang rindu akan kuasa-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan tetap ada di dalam hati kami ya Bapa. Tuhan tiba saatnya kami akan mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan Kau sucikan, kuduskan hati kami ya Bapa. Ampuni segala kesalahan-kesalahan yang kami lakukan Tuhan. Sehingga firman-Mu Tuhan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman kebenaran-Mu ya Bapa. Biarlah apa yang beliau sampaikan Tuhan semuanya daripada Engkau ya Bapa. Kami siap untuk menyambut firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu. Ada sukacita, amin. Haleluya. Ya, seminggu saya tidak bertemu dengan Bapak Ibu karena kemarin ada acara pernikahan. Tetapi hari ini kita akan masuk di dalam satu tema yang ini saya mau katakan update karena pernah juga saya ceritakan ini tetapi dengan versi yang kurang lengkap atau versi yang belum terupdate hari ini. Yaitu saya akan memberikan tema tentang
Migdal Eder. Coba katakan sama-sama di sebelah kiri kanan, Migdal Eder. Migdal Eder ini adalah menara kawanan domba. Lihat di sini ada menara. Ini menara yang dimana para gembala-gembala, bahkan menurut beberapa para ahli mereka juga imam, itu mereka menjaga kawanan domba. Nah, ini menjadi sangat spesial. Kenapa? Coba kita lihat dulu di dalam Mika 4 ayat 8, ternyata di Alkitab kita juga ada kata ini. Mari kita bangkit berdiri semua, kita baca ayat ini bersama-sama. Mika 4 ayat yang ke-8. Ya, semoga sama Alkitabnya ya. Mika 4 ayat yang ke-8. Sudah ketemu Bapak Ibu? 1, 2, 3. Dan engkau, hai menara kawanan domba, hai bukit putri Sion, kepadamu akan datang dan akan kembali memerintah kerajaan atas putri Yerusalem. Silakan duduk. Nah Bapak Ibu, dalam bahasa aslinya menara kawanan domba yaitu disebut juga Migdal Eder. Nah ini adalah nubuatan Nabi Mika mengenai apa yang akan terjadi di kemudian hari kepada Sion atau kepada Israel. Nah kita lihat, sebelum saya menceritakan ini, pernah beberapa tahun lalu mungkin, saya pernah berkata bahwa Yesus itu lahir bukan di kandang domba tetapi di garasi. Garasi, kok kenapa garasi? Nah sebenarnya garasi ini harus kita perbaiki dulu bahwa ketika ada penginapan, begitu ya, di sebelahnya atau di samping kiri kanannya itu pasti ada tempat naruh mobil kalau zaman sekarang. Entah itu Toyota mereknya, entah itu mereknya Isuzu, pokoknya itu tempat garasi. Nah tapi kalau di zaman dulu, kalau ada tempat penginapan atau hotel, di samping kiri atau kanannya itu juga ada tempat penampungan yang mereka kan pergi menggunakan apa? Keledai, pergi membawa apa? Sambil membawa domba, membawa kuda. Nah itulah tempat di mana Yesus itu dilahirkan. Nah itu menurut pengetahuan yang saya dapat berapa tahun lalu. Nah itu dia. Dasar-dasarnya itu. Kenapa Yesus tidak lahir di kandang domba? Karena yang pertama, letak kandang domba itu harus jauh dari pemukiman. Kemarin saya pulang ke rumah, ke kampung halaman saya melihat di situ, di jauh, di luar pemukiman, jaraknya mungkin cukup jauh, itu terdapat kandang ayam. Dan di tempat saya juga agak masuk lagi sana ada namanya kandang peternakan sapi. Itu tidak boleh bersebelahan dengan pemukiman, apalagi perumahan, apalagi hotel. Kira-kira kenapa? Kalau Bapak Ibu misalnya gini, kalau acara kurban misalnya, ya Idul Adha, 1 bulan sebelumnya sudah ada restoran di situ, bau nggak? Bau itu baru sebentar, tapi kalau ini dalam jangka waktu panjang, wah ini menyengat. Makanya kenapa bukan kandang domba? Karena letaknya itu harus jauh. Nah ini sebenarnya agak-agak mirip juga. Karena letak Migdal Eder ini letaknya tidak berada di sebelah penginapan, tetapi jaraknya tadi kita sudah lihat itu jauh dari pemukiman. Ya, karena masalah polusi udara. Yang kedua, sudah menjadi kebiasaan tempat penginapan itu mempunyai garasi yang tadi saya sudah ceritakan. Yaitu alasan kedua. Dan alasan ketiga, mengacu di dalam Lukas 2 ayat 7, di sana dikatakan tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Jadi di hotelnya, di penginapannya tidak dapat, ya sudah yang dipakai di sebelah hotel.
tempat naruh binatang-binatang atau garasi. Nah itulah pengetahuan yang saya dapat berapa tahun lalu. Tetapi sekarang ditemukan lagi yang namanya ilmu itu terus berkembang. Kalau keselamatan itu sudah paten, tidak bisa ditemukan lagi. Tetapi ini adalah pengetahuan yang terus berkembang karena muncul data-data baru, muncul penemuan-penemuan baru. Nah makanya kita tahu hari ini bahwa ada sesuatu yang baru yang harus kita dapatkan, yaitu adalah ternyata Tuhan Yesus Kristus itu betul-betul dilahirkan di kandang domba. Ya, di kandang domba. Yaitu letaknya di Migdal Eder. Kenapa Migdal Eder nih? Ini ya, dan ya Migdal Eder. Ya. Kenapa di Migdal Eder? Apa sih Migdal Eder itu? Nah, saya mau katakan ternyata Migdal Eder itu adalah satu kawasan ini khusus. Jadi mungkin Bapak Ibu jangan berpikir bahwa ketika ngangon domba, semua Israel itu ngangon domba, semua dombanya sama. Ini beda. Migdal Eder ini cuman ada satu. Jadi yang pelihara domba dan gembala domba mungkin ada ribuan orang, tetapi Migdal Eder cuma ada satu. Kenapa? Karena Migdal Eder itu hanya tugasnya satu. Bukan untuk dikonsumsi kepada masyarakat. Bukan untuk diperjualbelikan, enggak. Tetapi khusus untuk memasok atau dia itu memelihara domba-domba yang akan dijadikan korban persembahan di bait Allah. Jadi ini domba-domba spesial. Bukan domba-domba yang untuk dikonsumsi masyarakat. Ini korban domba ini untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Dan yang kedua adalah domba yang dipelihara adalah domba-domba pilihan. Syaratnya satu, tidak boleh bercacat celah. Makanya ketika ada induk domba betina itu ingin melahirkan anak, itu tempatnya memang harus benar-benar dibuat steril. Supaya tidak ada kemungkinan anaknya yang lahir cacat. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan sekarang Bapak Ibu tarik mundur 2000 tahun lalu kira-kira kurang lebih ketika Yesus lahir. Yusuf dan Maria. Mereka berjalan cari penginapan gak dapat. Ini di Bethlehem. Ketika itu terus lagi. Dan mereka lihat, wah ada Migdal Eder nih. Kenapa mereka bisa melahirkan di situ? Ternyata penelitian menemukan bahwa memang itu tempat yang paling baik daripada di hotel. Karena memang itu mungkin orang berkata, tapi itu binatang. Tapi binatang ini binatang spesial yang dikhususkan. Jadi itu pun ketika ada proses satu kelahiran, itu harus benar-benar kondisinya bersih. Ini. Nah, di sini dikatakan sebagai penafsir juga berkata, para penjaga, jadi ternyata Bapak Ibu kan lihat gembala-gembala itu kan datang kepada Yesus kan, ada banyak kan. Habis gembala-gembala yang datang kepada Yesus siapa? Orang Majus. Nah sebenarnya Natal-Natal itu salah. Ya, salahnya di mana? Ketika drama Natal ada gembala-gembala datang kepada Yesus, misalnya Yesus ya datang. Kemudian dia pergi, datang orang Majus. Itu salah. Karena durasinya antara gembala dan orang Majus itu kurang lebih 2 tahun. Jadi Yesus waktu orang Majus datang bukan masih bayi, tapi umurnya sudah kurang lebih 2 tahun. Nah itu dia, cuman ya mau bagaimana lagi kan ya itu udah tradisi kan dari turun temurun. Siapa yang baru tahu? ya lihat situ. Tapi memang waktu itu kondisinya letaknya sama-sama di Bethlehem. Cuman gembala-gembala itu
melihat Yesus lahir di kandang domba, Migdal Eder. Tapi waktu orang Majus, mereka datang Yesus itu di rumah. Jadi kondisinya berbeda. Nah, tetapi ada sebagian penafsir berkata, gembala-gembala ini yang datang kepada Yesus itu adalah imam-imam. Tahu imam-imam siapa? Artinya siapa? Keturunan siapa? Imam-imam harus keturunan Lewi. Imam-imam ini jadi bukan hanya gembala-gembala biasa, tapi pangkat mereka itu imam. Jadi pangkat mereka imam, yang mereka memang sengaja memelihara domba ini, ya ini. Jadi bukan gembala, ini juga gembala, tapi juga mereka juga imam. Ya, jadi ada dua itu. Nah ternyata berikutnya, lokasi Migdal Eder, nah ini Bapak Ibu bisa lihat ya, itu Yerusalem, di sana tuh. Ini Bethlehem. Ini Bethlehem. Nah Migdal Eder ini hanya dekat. Segini. Nah menurut Jerome, itu 1,6 kilometer dari Bethlehem. Menurut Eusebius, berapa ini? 1000 kaki dari Bethlehem. Ya kurang lebih sebegitu. Jadi letaknya memang sangat dekat dengan Bethlehem. Mungkin kalau 1000 kaki 1,6 dari sini kemana Bapak Ibu? Pondok Chandra ada nggak? Mungkin ya. Ya kira-kira sebegitulah ya. Tuh lihat. Lokasi Migdal Edernya sudah ketemu. Nah berikutnya. Mengapa Migdal Eder ini menjadi sangat spesial? Coba Bapak Ibu buka semua di dalam Kejadian. Kejadian 35 ayat 16. Kejadian 35 ayat 16, ada satu cerita Migdal Eder ini pertama kali dicatat dalam Alkitab adalah ketika kisah ini. Sesudah itu berangkatlah mereka dari Betel, ketika mereka tidak berapa jauh lagi dari Efrata atau Bethlehem, bersalinlah Rahel. Dan bersalinnya itu sangat sukar. Jadi pertama kita dapat informasi bahwa Rahel melahirkan di Bethlehem, di Efrata. Maria melahirkan Yesus di Bethlehem, di Efrata. Sama-sama ya, itu satu. Ayat 17. Sedang ia sangat suka bersalin, berkatalah bidan kepadanya, janganlah takut, sekali ini pun anak laki-laki yang kau dapat. Jadi dia juga melahirkan anak laki-laki, Maria melahirkan anak laki-laki. Maria Yesus ya, ibu Yesus. Ya, persamaannya, korelasinya. Kemudian lagi, ayat 18. Dan ketika ia hendak mengembuskan nafas, sebab ia mati kemudian, diberikannya nama Ben-Oni. Tetapi ayahnya menamainya Benyamin. Ben-Oni itu putra dari kesedihanku. Sedangkan Benyamin putra dari tangan kananku. Tahu nggak Bapak Ibu? Berita sukacita yang ada di Migdal Eder, itu juga sekaligus kabar duka cita. Kira-kira kenapa? Di dalam sukacita ada duka cita. Di dalam duka cita ada sukacita. Yesus lahir. Tapi ketika Yesus lahir, ingat, Migdal Eder itu adalah tempat untuk mempersiapkan domba-domba untuk dipersembahkan. Persembahkan artinya mati. Jadi Yesus lahir itu tidak bisa lepas dengan Yesus mati. Makanya saya sangat suka dengan lagu ini. Dia lahir untuk kami, dia mati. Kalau Yesus lahir tidak mati, gak bisa.
berarti dia orang biasa. Yesus lahir untuk mati. Putra dari tangan kananku. Atau artinya putra yang sangat kukasihi. Hampir mirip Matius 3 ayat 17. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ketika kita lihat ini semua, dan kita melihat lagi di dalam ayat 19. Demikian Rahel mati, lalu ia dikuburkan di sisi jalan ke Efrata, yaitu Betlehem. Yakub mendirikan tugu di atas kuburnya, itulah tugu kubur Rahel sampai sekarang. Sesudah itu berangkatlah Israel, lalu ia memasang kemahnya di seberang Migdal Eder. Memasang tugu sebagai peringatan, penghiburan, bahwa ada sukacita, tetapi juga ada duka cita. Itu ribuan tahun sebelum Yesus lahir. Tetapi sudah berikutnya ternyata ada nubuatan Mika juga. Bahwa Tuhan kita itu lahir di menara kawanan domba. Migdal Eder atau menara kawanan domba didirikan sebagai penghiburan bagi Yakub dalam masa perkabungan atas meninggalnya Rahel. Mengapa Migdal Eder menjadi sangat spesial? Kita lihat coba di dalam Yohanes 1 ayat 29. Yohanes pernah berkata seperti, saya mau tanya dulu, Yohanes ini siapanya Yesus? Hah? Siapanya Yesus? Yohanes? Yohanes Pembaptis maksud saya. Hah? Sepupu ya? Sepupu ya? Sepupu atau ponakan? Enggak mungkin ponakan loh. Sepupu, wong bedanya cuma berapa bulan? 6 bulan. Ya lebih tua Yohanes. Yohanes 1 ayat 29, jadi mereka saudara nih. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihat ya, lihat. Saya juga ketika lihat ini kalau kita baca asal, ya sudah lewat. Tetapi ternyata ini mengandung maknanya bagus. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Ayat 36 lagi dimunculkan. Berkata, lihatlah anak domba Allah. Ada kata apa yang sama? Anak domba Allah. Sekali lagi ada kata apa yang sama? Anak domba Allah. Dan ini bukan serta-merta. Ternyata anak domba Allah. Kenapa Yohanes memberikan gelar? Ingat, gelar. Gelar itu guru. Kalau orang jadi guru, profesor, gelar. Ada titelnya. Ternyata Yesus diberi gelar oleh Yohanes, anak domba Allah. Yang menghapus dosa. Migdal Eder dibuat untuk mempersiapkan domba-domba sebagai domba penghapus dosa. Ini bukan kebetulan. Tetapi ini sudah dibuat sedemikian rupa secara tepat oleh Tuhan. Karena Yohanes Pembaptis tahu Yesus itu lahir pasti. Dia sebagai saudaranya Yesus juga. Yesus lahir di Migdal Eder. Ini coba bisa bayangkan Bapak Ibu. Ketika Yesus lahir di Migdal Eder. Lihat. Ini menjadi satu tanda bahwa Yesus itu adalah domba yang benar-benar bukan bayangan lagi. Jadi di Migdal Eder ini mereka terus menerus setiap hari perayaan, bahkan setiap berapa hari sekali mereka harus persembahkan domba.
potong lagi domba yang tidak bercacat celah. Tetapi puncaknya Yesus akan mempersembahkan nyawanya sendiri sebagai korban penghapus dosa untuk selama-lamanya, sehingga tidak lagi diperlukan korban persembahan. Saya mau katakan begini, ini terbukti. Dan apa yang kita pelajari dari Alkitab itu terbukti. Lihat, ini fakta sejarah. Sejak 70 Masehi, Yesus hidup kira-kira 30-an Masehi. Jadi waktu Yesus naik ke surga, berapa puluh tahun kemudian terjadi fakta sejarah mengatakan apa? Tembok apa ini? Bait Allah dihancurkan. Oleh siapa? Titus. Betul ya? 70 Masehi. Jadi bait Allah dihancurkan oleh Titus. Di porak-poranda masih tersisa itu tembok ratapan yang sampai hari ini. Tahu nggak Bapak Ibu? Konsekuensi ketika bait Allah itu tidak ada. Bait Allah sekarang dijadikan apa sekarang? Masjid Al-Aqsa ini, ya kan? Bapak Ibu lihat. Itu konsekuensinya dari zaman tahun 70 sampai hari ini tidak ada satu domba pun yang dipersembahkan. Coba berpikir di sini sejenak. Biasanya mereka dalam setiap perayaan potong domba. Sejak tahun 70 sampai sekarang berarti udah berapa? 2000-an ya. Tidak ada satu pun korban domba dipersembahkan. Karena Tuhan tidak mengizinkan ada korban lagi. Kalau bait Allah, jadi Bapak Ibu, ini sebenarnya adalah izin Tuhan. Kenapa bait Allah yang dari zaman dulu orang Israel mau dirikan kembali, itu terganjal lagi. Mau didirikan tidak jadi lagi, apalagi sudah dinaiki di atasnya masjid. Kalau masjidnya dibongkar, perang. Tapi kalau tidak dibangun, mereka tidak bisa. Makanya mereka dilema. Mereka goyang. Mereka ingin dirikan bait Allah. Supaya apa? Intinya ketika mereka dirikan bait Allah, baru mereka bisa mempersembahkan korban. Tapi bait Allahnya gak ada. Makanya Yesus berkata bait Allah bukan dalam bentuk bangunan, tubuhmu. Ingat gak waktu Yesus bilang, Yesus berkata, oh bait Allah megah begini. Yesus berkata tidak ada satu pun nanti yang akan terletak di sini lagi, semua akan terbongkar. Yang Yesus menangis itu, menangis Yerusalem. Lihat, kalau bait Allah sampai berdiri dan kemudian ada korban lagi, ini namanya penghinaan kepada darah Yesus. Mengapa Migdal Eder menjadi sangat spesial? Karena kelahiran Yesus di Migdal Eder bukanlah suatu kebetulan, tetapi sudah suatu nubuatan, karena Yesus harus dipersembahkan sebagai korban anak domba Allah. Dan ini yang sangat penting, sebagai penutup dari semua korban. Karena tidak boleh ada korban lagi. Jadi Bapak Ibu, di sini kita mempunyai banyak sekali makna. Arti kelahiran Yesus berarti juga di situ ada arti kematian Yesus. Yesus lahir di Migdal Eder, berarti Yesus harus siap dikorbankan. Serba-serbi kelahiran Yesus, ini kan yang sering pernah ada.
Setiap tahun muncul. Lukas 2 ayat 8. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Oleh karena itu mereka berkata sangat tidak mungkin Yesus lahir di bulan Desember. Karena bulan Desember itu penuh salju dan gak ada gembala-gembala itu di padang. Tapi ternyata kalau kita lihat jawabannya itu sangat mungkin. Kenapa sangat mungkin? Karena domba yang dipelihara, ingat tadi dikatakan, bukan domba sembarangan. Mungkin domba-domba dan para gembala di luar itu yang banyak, itu tidak akan mungkin ada di padang. Kecuali satu. Domba di Migdal Eder itu pasti ada. Setiap tahun dan tidak boleh tidak ada. Karena apa? Karena mereka harus mempunyai persiapan untuk stok, untuk apa? Korban bakaran di bait Allah. Dan ternyata Bapak Ibu, pada bulan Desember itu ada namanya Hari Raya Hanukkah. Katakan Hari Raya Hanukkah. Dan kalau ada Hari Raya Hanukkah, pasti ada korban. Makanya selalu disediakan stok. Jadi ini mematakan para orang-orang yang membantah Yesus bukan lahir di bulan Desember. Gitu. Kemudian ternyata Bapak Ibu, perayaan Hanukkah atau pentabisan bait Allah itu jatuhnya ini dirayakan di Yerusalem, ternyata wah ini yang luar biasa lagi. Tanggal 25 Kislev. Itu sekitar bulan Desember. Ya, karena ini ada banyak. Ini lihat, kita lihat dulu. 165 sebelum Masehi. 165 sebelum Masehi. Ini 25. Tuh lihat ya di sini. Kita lihat lagi. Yesus juga lahir 25 Desember. Dan setelah 8 hari barulah disunat. Ada kan di Alkitab dikatakan setelah 8 hari barulah disunat. Kenapa ini sangat penting? Karena ternyata mirip. Karena hari raya ini dirayakan juga selama 8 hari. Berikutnya lagi, fakta-faktanya lagi. Bapak Gereja Santo Hippolytus yang hidup di tahun 170 sampai 235 itu berkata, tuh, lahir di Bethlehem 8 hari sebelum Januari. Itu jatuhnya tanggal 25 Desember. Nah, kenapa Bapak Gereja ini tidak mengatakan 25 Desember aja? Ini karena sangat penting, karena menurut orang-orang Yahudi bukan di hari lahirnya yang terpenting, tetapi di hari sunatnya. Karena di hari sunat, orang itu diberi nama. Loh, ada tah di Alkitab? Iya, Yesus diberi nama bukan waktu lahir seperti di Indonesia. Brojo lahir, namanya siapa Bu? Di catatan bidan. Jono. Enggak. Di Israel diberi nama di hari ke-8. Ada ayatnya. Lukas 2:21. Dan ketika genap 8 hari, cuma baca. Dan ia harus disunatkan, ia diberi nama, baru diberi nama Yesus. Tuh lihat. Jadi bahkan bukan hanya bulannya, tanggalnya pun itu sudah ditentukan tanggal 25. Ya. Terus lagi ada yang membantah begini. Siapa yang pernah dengar gini? Tanggal 25 Desember adalah perayaan Dewa Matahari, betul? Pernah dengar ya? Bapak Ibu lihat, perayaan Dewa Matahari 274.
Masehi. Ininya aja sudah berapa ini? Mana tadi? Mana nih yang ini? Mana? Bapak gereja? Mana? Tuh 170, 235. Ya, lihat ya, tahunnya. 274. Tetapi itu 274 ya, 274 ini lahir ya. Buku berjudul The Coptic ini muridnya para rasul-rasul Bapak gereja, ini muncul 189. Tua mana? 189 atau 274? Tua 189 ya. Menulis bahwa 25 bulan ke-9 kalender Ibrani Kislu atau setiap tanggal 29 bulan ke-4 kalender Mesir itu merayakan Natal Yesus Kristus. Nah ini. Jadi ternyata sumber historis gereja purba Natal 25 Desember. Jadi Bapak Ibu gini, kenapa terjadi kebingungan? Karena ini sebenarnya masalahnya tuh cukup rumit. Masalah kalender apa yang dipakai? Coba di Indonesia, kalender apa aja yang kita tahu? Kalender apa? Yang umum nasional? Kalender Masehi. Cuman itu dah. Kalender apa lagi? Kalau mau nikah, kalender Jawa. Orang Cina, kalender Cina. Ternyata ada banyak. Ada kalender Georgia, ada kalender Julian, ada kalender juga Yahudi. Tadi juga ada kalender Mesir. Dan semuanya jatuhnya beda-beda. Inilah yang membuat pergeseran-pergeseran. Jadi harus dikonversi ulang. Makanya kalau nggak salah, gereja Ortodoks, Kristen Ortodoks itu merayakan di bulan Januari. Bukan karena Januarinya, karena ada pergeseran-pergeserannya. Tetapi pada waktu itu memang tepatnya tanggal 25 Desember. Ini secara spesifik. Bahkan seorang sejarawan Roma namanya Sextus Julius Africanus telah mengungkap teorinya di abad kedua. Tanggal 25 Maret adalah tanggal di mana terjadi pembuahan Yesus dalam kandungan Maria, maka 9 bulan kemudian adalah persis tanggal 25 Desember. Makanya dia berkata Yesus lahir di tanggal 25 Desember. Dan ini jauh sebelum ada dewa matahari. Dan ini ada banyak buktinya. Bapak Ibu baca sendiri. Hippolytus dari Roma 170 sampai 235. Tuh. Semuanya menyatakan bahwa Kristus lahir 25 Desember. Jadi begini Bapak Ibu. Yesus itu atau perayaan Natal itu sudah jauh-jauh hari dirayakan oleh bapak-bapak gereja, oleh Kristen Ortodoks di sana. Tetapi saya mau katakan, kalaupun ada anggapan bahwa dewa matahari pun lahir tanggal 25, pertanyaan saya, yang mengikuti siapa? Mengapa kita harus merubah tanggal? Wong kita yang lahir duluan, kita harus berpikir logis. Yang lahir, yang merayakan adalah Yesus Kristus. Baru berapa tahun kemudian, lama jaraknya, muncul perayaan Dewa Matahari. Ya kalaupun Dewa Matahari tanggal 25 Desember, dan itu fakta, kenapa kita harus merubah? Dan kita tidak boleh merayakan Natal. Misalnya Pak Arnold lahir tanggal 1 Januari. Pak Arnold lebih tua dari saya. Saya juga lahir tanggal 1 Januari. Oh Pak Arnold gak terima, saya gak mau dibedain. Ya enggak, karena dia lahir duluan. Ya seperti itu logikanya. Jadi kita harus menjadi orang-orang Kristen yang percaya diri. Ingat, Yesus itu lahir, fakta atau mitos? Fakta. Yesus lahir di bulan Desember,
Fakta atau mitos? Fakta. Bahkan Yesus lahir tanggal 25 Desember, sebenarnya saya tuh mau jelasin itu ada banyak perhitungannya. Ini kalender ini, kalender ini, kalender ini. Biar kita hitung sama-sama. Cuma nanti kita mumet. Ya. Kita akan bingung sendiri sebelum ngitungnya. Karena ada konversi. Kalender Masehi dikonversi ke kalender ini. Julian. Ini semuanya kita harus pelajari. Oleh karena itu saya mau katakan, pesannya cuma satu aja. Yaitu, tidak bisa kita pungkiri Yesus lahir ke dunia. Itu udah fakta sejarah. Itu udah fakta sejarah. Tetapi pertanyaan yang kita harus jawab, apakah Yesus sudah lahir di dalam diri kita masing-masing? Saya mau katakan kalau Yesus lahir, Yesus itu Tuhan, itu sudah faktanya. Itu sudah secara teratur tadi saya jelasin. Tetapi yang menjadi masalah, meskipun dia itu Tuhan, meskipun Yesus sudah lahir, meskipun Yesus sudah mati, pertanyaannya sudah belum dia lahir di dalam hati kita. Sebagai ayat penutup, kita lihat dan kita baca di dalam Yohanes 3 ayat 3. Yesus menjawab katanya kepada Nikodemus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Ayat 4, kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Ayat 5, jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah. Ayat 6, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Bulan Desember ini identik dengan Natal, kelahiran Yesus. Tetapi ingat, kita juga harus lahir. Bukan lahir secara daging, tetapi firman Tuhan berkata, lahir secara roh. Apa itu lahir baru? Lahir baru adalah perjumpaan pribadi kita dengan Yesus. Ketika kita memejamkan mata, kita menyembah Dia, kita merasakan pribadinya nyata di dalam diri kita. Hari ini ada perjamuan kudus. Lahir baru juga ini melambangkan penyatuan antara Allah dan manusia. Roti, lambang daging, darah, lambang anggur, itu masuk di dalam diri kita. Mari kita masuk di dalam penyembahan. Kita siapkan hati kita. Darahnya amat kuasa. C. Darahnya amat sucikan dari dosa, lepaskan darahnya, darahnya, darahnya.
Mungkin kekristenan zaman sekarang merayakan Natal dengan sukacita, dengan penuh kegembiraan. Tetapi ketika kita melihat 2000 tahun lalu, dengan sangat susah payah, Maria datang mencari penginapan dan tidak ada penginapan yang bisa menerima dia karena memang dia harus lahir di Migdal Eder. Di mana itulah lambang domba penghapusan dosa. Ketika dia lahir di situ, berarti dia tahu dia lahir untuk mati. Dia lahir di kandang yang hina. Meskipun bersih, meskipun tempatnya mungkin indah, tetapi itu adalah kandang yang hina. Yesus sudah lahir di kandang yang hina untuk kita semua. Bahkan dia mati di kayu salib, di salib yang hina untuk kita semua. Hari ini, mari kita menghargai kematian Yesus. Mari kita menghargai kelahiran Yesus. Kita sungguh-sungguh menghadap Tuhan. Darahnya amat kuasa, sucikan. Petugas perjamuan bisa maju ke depan. Lepaskan segala susah, darahnya ulang darahnya, darahnya